Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Roni Harsoyo Official Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang uji komparasi dua sampel independen dan berpasangan. Sebelum kita melakukan uji komparasi tersebut, sebelumnya akan saya sampaikan konsep dasar dari uji komparasi. Uji komparasi adalah salah satu teknik analisa statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan antar variabel atau sampel yang sedang diteliti. Untuk teknik uji statistiknya, salah satunya adalah menggunakan t-test atau uji T. Ada dua uji komparasi. Yang pertama adalah uji komparasi dua sampel independen. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Ada tiga kata kunci di sini, yaitu adalah perbedaan rata-rata, kemudian dua sampel, kemudian yang ketiga adalah tidak berpasangan atau independen. Untuk syarat uji statistik parametrik, ini harus berdistribusi normal dan homogen. Maka sebelum melakukan uji komparasi ini, teman-teman harus melakukan uji normalitas dan homogenitas data terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah uji komparasi dua sampel berpasangan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Jadi kata kuncinya adalah perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Nah, dua sampel yang dimaksud tersebut adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data yang berbeda. Ini sama dengan uji komparasi dua sampel independen. Ia memerlukan syarat uji statistik parametrik, yaitu datanya harus berdistribusi normal dan juga homogen. Nah, langsung saja kita akan melakukan uji komparasi dua sampel independen dan juga berpasangan. Langsung saja kepada contoh kasusnya. Yang pertama adalah contoh kasus uji komparasi dua sampel independen. Di sini saya memberikan contoh kasus. Seorang mahasiswa tingkat akhir ingin mengetahui perbedaan nilai hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Untuk keperluan tersebut diambillah 15 siswa kelas 10 IPA 1 dan 16 siswa kelas 10 IPA 2 sebagai sampel. Jadi di sini ada dua sampel, yaitu sampel terkait dengan nilai hasil belajar mata pelajaran PAI kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Jadi masing-masing sampel ini berdiri sendiri, tidak ada hubungannya baik antara kelas 10 IPA 1 dengan kelas 10 IPA 2. Maka di sini dinamakan sebagai dua sampel independen. Nah, nilai dari sampel tersebut adalah seperti ini. Jadi nomor responden 1 sampai dengan 15 untuk kelas 10 IPA 1 dan nomor 1 sampai 16 untuk kelas 10 IPA 2. Jika diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan homogen, maka dengan taraf signifikansi 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Baiklah, langsung saja kita masukkan data atau nilai dari sampel tersebut ke Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masukkan data di Excel, mulai nomor responden 1 sampai dengan yang terakhir, nilai hasil belajar PAI kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Nah, untuk variabel yang berbentuk kategori seperti ini, teman-teman lebih mudahnya harus memberikan kode terlebih dahulu. Misalkan kelas 10 IPA 1,
kelas 10 IPA 2. Nah, untuk kode kelas 10 IPA 1 kita berikan kode 1. Kita tarik sampai dengan nomor 15. Kemudian untuk kelas IPA 2 kita berikan kode 2. Kita tarik sampai dengan nomor 16. Nah, ini nanti untuk memudahkan teman-teman semuanya ketika memasukkan data ini ke program SPSS. Nah, setelah selesai baru kita masukkan data ini ke program SPSS. Langsung saja kita ke SPSS. Nah, teman-teman sudah buka ya untuk aplikasi SPSS nya. Langsung klik variable view, kemudian kita beri nama di sini adalah nilai, kemudian yang kedua adalah kelas. Kita desimalnya kita buat 0, dan label kita berikan nilai hasil belajar PAI. Untuk yang kelas tidak perlu diberi label, tapi diperlukan untuk memberikan values. Nah, seperti kode yang sudah dibuatkan di Excel tadi, bahwa value-nya adalah 1, itu menunjukkan kelas 10 IPA 1. Kalau sudah kita add, kemudian value yang berikutnya adalah 2, menunjukkan kelas IPA kelas 10 IPA 2. Kita add dan kita OK. Setelah selesai baru kita masuk ke data view dan kita masukkan data kita dari Excel tadi. Cukup kita kopikan. Pertama kita kopikan data kelas 10 IPA 1, Ctrl C, dan masukkan di program SPSS, klik kanan, paste. Kemudian yang data kelas 10 IPA 2, Ctrl C, kemudian kita letakkan bawahnya ya, kita pastekan. Kemudian untuk kelas ini kita isi kodenya tadi. Nah, ini kita kopikan juga dari Excel tadi. Kemudian kelas IPA 10 IPA 2, kopikan bawahnya. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Untuk melihat kelas ini 1 dan 2 ini teman-teman bisa klik ini ya, value labels, untuk mengecek apakah benar. Nah, ini sudah muncul kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Nah, jika sudah, maka kemudian langkah berikutnya adalah dengan klik analyze, kemudian compare means, kita memilih independent sample t-test karena tadi kita melakukan uji komparasi 2 sampel yang independen. Kita klik. Nah, ini kita masukkan nilai hasil belajar ke test variables, kemudian kelas kita masukkan ke grouping variable. Klik define group, kita label, kita beri angka 1, dan yang kedua kita beri angka 2. Jika sudah kita klik continue. Oke. Mohon maaf, ini 2 ya. Continue. Jika sudah kita klik OK. Nah, ini sudah muncul teman-teman output dari uji komparasinya. Nah, yang akan kita lihat di sini ada grup statistik, kemudian ada independent sample test. Ini yang akan kita lihat teman-teman output dari uji komparasinya. Nah, ini kita pindahkan ke lembar kerja ya, klik kanan kemudian copy. Kita kopikan di halaman berikutnya ya. Nah, ini sudah saya kopikan di sini ya, sudah saya tata. Nah, di sini independent sample test, nilai hasil belajar PAI ya, ada nilai F atau Lavin test, dan signya berapa, ada T, ada DF, ada sig to toilet, ada mean difference, ada standard error, dan ada 95% confidence interval ya, dari yang terendah dan juga tertinggi. Ini sudah saya siapkan
keterangan dari tabel uji komparasi ini. Nah, ini ya teman-teman, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai T hitung adalah negatif 10,239. Nah, ini yang kita lihat teman-teman ya sebagai nilai T hitungnya. Jadi dilihat di baris pertama equal variance assumed ya, bukan di baris kedua. Ya, yang kita lihat adalah di baris pertama nilai T hitungnya adalah 10 negatif 10,239. Kita blok saja di sini dengan warna kuning ya. Nah, ini tanda negatif atau positif itu biarkan saja teman-teman ya, karena tanda negatif ini hanya menunjukkan letak dari nilai tersebut, apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi dibiarkan saja nilai tanda negatifnya. Kemudian sedangkan nilai seek to tilde, nah ini ya, seek to tilde itu adalah 0,000. Kita berikan tanda lagi yang berbeda. Nah, ya, nilai seek to tilde adalah 0,000. Nilai T kritis atau tabel, jadi kalau menurut tabel ini adalah T hitung ya teman-teman, ini adalah T hitung. Nah, nilai T kritis atau tabel dengan DF 29. Nah, DF-nya 29. DF-nya 29 dan taraf signifikansinya 5%. Ini yang sudah kita tentukan, taraf signifikansi 5% adalah berapa? Nah, ini bisa kita lihat dari T tabel teman-teman. Nah, ini T tabelnya. Jadi teman-teman bisa download di Google T tabel atau nilai kritis T ya, yang sudah ditentukan. Nah, maka kita bisa melihat di sini ya. Jadi DF kita tadi adalah berapa? 29 ya, 29. Kita lihat DF-nya ini ke bawah ini ya, 29. Ini 29. Nah, kemudian taraf signifikansinya adalah 5%. Jadi 0,05 di baris yang kedua, two tails ini. Ya, bukan one tail tapi two tails. 0,05. Ya, ini kemudian 29-nya maka ketemu 2,045. Nah, jadi kita tuliskan di sini nilai T kritis atau tabelnya adalah 2,045. Ketentuan atau dasar pengambilan keputusan terhadap uji hipotesisnya adalah, jadi ada dua ketentuan yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah jika T hitung lebih besar sama dengan T kritis atau tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar PAI antara kelas 10 IPA 1 dengan kelas 10 IPA 2. Kemudian, jika T hitung lebih kecil dari T kritis atau T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar PAI antara kelas 10 IPA 1 dengan kelas 10 IPA 2. Ini ketentuan untuk pengambilan keputusan yang pertama. Yang kedua, jika nilai seek to tilde lebih kecil sama dengan nilai signifikansi 0,05 ya, karena 5% tadi, maka nilai signifikansinya adalah 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar PAI antara kelas 10 IPA 1 dengan kelas 10 IPA 2. Jika nilai seek to tilde lebih besar ya dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar PAI antara kelas 10 IPA 1 dengan kelas 10 IPA 2.
Nah, inilah dua ketentuan atau dasar pengambilan keputusan yang dapat kita gunakan. Kita bisa memilih salah satunya, apakah menggunakan T-hitung atau menggunakan nilai seek to Taylor. Nah, jadi nilai T-hitung adalah negatif 10,239, itu lebih besar dari nilai T-tabel 2,045. Ya, jadi negatifnya diabaikan, maka yang dilihat adalah 10,239-nya, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar PAI antara kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Sedangkan nilai seek to Taylor adalah 0,000, lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya sama, terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar PAI antara kelas 10 IPA 1 dengan kelas 10 IPA 2. Nah, jadi teman-teman bisa memilih salah satu, apakah bisa menggunakan nilai T-hitung atau menggunakan nilai seek to Taylor. Inilah kesimpulan dari uji komparasi dua sampel yang independen. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan uji komparasi dua sampel berpasangan. Langsung saja kepada contoh kasusnya. Seorang mahasiswa tingkat akhir ingin mengetahui efektivitas penggunaan metode UMI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Untuk keperluan tersebut diambillah 25 siswa kelas 10 sebagai sampel sebelum diterapkan metode UMI dan sesudah diterapkan. Jadi di sini ada variabel kemampuan membaca Al-Quran ya, sebelum diterapkan metode UMI dan sesudah diterapkan metode UMI. Jadi di sini ada dua sampel ya, memiliki data yang berbeda, kan, tapi dia satu variabel yaitu kemampuan baca Al-Quran, jadi dia berpasangan. Nilai dari sampel tersebut adalah seperti pada tabel berikut ini. Di nomor responden 1 sampai dengan 25, kemudian kemampuan membaca Al-Quran pre-metode atau sebelum diterapkan metode, kemudian ada post metode setelah diterapkan metode. Jika diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan homogen, maka dengan taraf signifikansi 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Langsung saja data ini kita masukkan ke program Excel terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya masukkan ya. Jadi data mulai dari nomor responden 1 sampai dengan 25, kemampuan baca Al-Quran pre-metode dan post metode. Jika sudah, maka data ini kita masukkan ke program SPSS. Kita buka kembali program SPSS kita buat halaman baru dengan klik Ctrl N. Nah, jadi baru kita klik variabel view. Nah, di sini kita berikan nama pre, kemudian yang kedua post. Desimal kita buat 0. Kita berikan label di sini adalah pre metode UMI. Yang kedua adalah post metode UMI. Nah, jika sudah, kita klik data view, ada pre dan post ya teman-teman. Baru kemudian kita masukkan data kita. Yang pre maupun post metode bisa kita blok secara bersama-sama. Dan Ctrl C, dan kita masukkan ke SPSS. Klik kanan, paste. Nah, jika sudah, baru langkah berikutnya adalah kita klik analyze, kemudian compare means, kita pilih pirate sample t-test. Jadi ini uji T untuk sampel berpasangan ya. Kita klik ya. Ini ada dua variabel di sini, pre dan post. Kita klik pre, kita masukkan ke parent variables. Kemudian post,
kita klik. Nah, jika sudah, maka kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul ya output dari uji komparasi dua sampel berpasangan. Ada Pirate sampel statistik. Di sini menunjukkan nilai rata-rata atau mean dari pre-metodomi dan post-metodomi dengan N25. Ada standard deviation, ada standard error mean, dan ada Pirate sample correlation. Jadi ada ini menunjukkan hubungan ya antara dua sampel yang berpasangan. Kemudian di sini adalah Pirate sample testnya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk membuat kesimpulan adalah Pirate sample statistik. Kita kopikan di lembar kerja. Kita buat halaman baru. Ini sudah saya kopikan di sini ya untuk Pirate sample statistik. Kemudian yang kedua itu adalah Pirate sample test. Ini juga sama, kita kopikan di lembar kerja. Ini juga sudah saya kopikan, sudah saya tata. Nah, di sini saya sudah memberikan keterangan berdasarkan tabel tersebut. Nah, keterangannya berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mean pre-metode UMI atau nilai rata-rata sebelum pelaksanaan metode UMI adalah 61,84, gitu ya, 61,84. Dan min post metode UMI atau nilai rata-rata setelah pelaksanaan metode UMI adalah 65,72. 65,372. Nah, sedangkan nilai T hitung ya, nilai T hitung ya, kita lihat nilai T hitung ini ya, nilai T hitungnya adalah 3,654 dan nilai seek to Tailed ya, nilai seek to Tailed ini ya adalah 0,001. Nilai T kritis atau T tabel dengan DF24. Nah, ini DF-nya 24. Ya, DF-nya 24, kita beri warna berbeda. Dan taraf signifikansi yang kita tentukan adalah 5% adalah berapa? Nah, kita lihat ya, kita lihat di T tabel. DF-nya 24, signifikansinya 5%. DF-nya 24, kita cek DF-nya 24. Kemudian 0,05 yang details, maka ketemunya adalah 2,064 ya, jadi 2,064. Nah, ketentuan atau dasar pengambilan keputusan terhadap uji hipotesisnya adalah ada dua dasar atau ketentuan untuk mengambil keputusan. Yang pertama, jika T hitung lebih besar sama dengan T kritis atau T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan nilai kemampuan membaca Al-Quran siswa antara sebelum dan sesudah diterapkan metode UMI. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T kritis atau T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai kemampuan membaca Al-Quran siswa antara sebelum dan sesudah diterapkan metode UMI. Ini ketentuan yang pertama. Yang kedua, jika nilai seek to Tailed lebih kecil sama dengan nilai signifikansi 5%, 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai kemampuan membaca Al-Quran siswa antara sebelum dan sesudah diterapkan metode UMI. Dan sebaliknya, jika nilai seek to Tailed lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai kemampuan membaca Al-Quran siswa antara sebelum dan sesudah diterapkan metode UMI. Jadi teman-teman nanti juga bisa memilih antara satu ya, jika memakai T hitung atau memakai nilai seek to Tailed. Jadi nilai T hitung adalah negatif 36
3,654, negatifnya diabaikan, lebih besar dari nilai T tabel 2,064, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan nilai kemampuan membaca Al-Quran siswa antara sebelum dan sesudah diterapkan metode UMI. Sedangkan nilai Sig to Toilet adalah 0,01 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Karena nilai rata-rata min pos metode UMI 65,72 lebih tinggi daripada nilai rata-rata pre metode UMI 61,84, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca Al-Quran siswa selama diterapkan metode UMI adalah meningkat. Ya, jadi ini kesimpulannya teman-teman ya. Jadi setelah diterapkan metode UMI ternyata nilainya lebih meningkat. Sehingga metode UMI efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Inilah kesimpulan dari uji komparasi dua sampel berpasangan dari kemampuan membaca Al-Quran pre atau sebelum dilakukan metode UMI dan sesudah dilakukan metode UMI. Demikianlah tadi kita telah bersama-sama melakukan uji komparasi dua sampel independen dan juga berpasangan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.